yang boleh teriak merdeka atau nyanyi merdeka siapa gitu. Iya benar. Karena orang Papua nggak boleh, orang Jawa boleh nih. Gitu. Minat nggak ke politik? Minat banget dong. Oh bener gitu. Orang 2024 aku calon fak-fak. Serius? Iya, bukan pemabuk. Kan netizen taunya tapi pemabuk. boleh kalau bupati itu pemabuk itu boleh. Baju yang sama dengan Cukit mah. Selamat datang di Seks Seputar Keresahan Sama-Sama bersama gue Ned Gustama dan ada si aktivis negara dalam negara, Mamat Alkatiri. Nih ya kan beberapa hari lalu tuh keluar tuh Cukit Mai. Gue setuju lagi, brengsek. Curhat kita masalah ini. Curhat kita masalah Indonesia dari kacamata, dari point of view-nya seorang Papua. Gitu ya? Iya, dari enggak. Bisa dibilang gitu nggak sih? Enggak juga. Dari point of view umum lah. Umum. Opini. Tapi yang kemarin kayak keras banget tuh, semuanya diserang. Iya emang bisa diserang kan? Emang ada celah buat diserang. Kalau yang lurus-lurus aja nggak mungkin kita serang kan? Tapi itu kan penderita, apa sih point Seperti of view itu kan? Anies Baswedan kan nggak mungkin kita serang lurus-lurus aja gitu. Apaan Jin ya? Panji manajemen juga kayak Arif Brata. Arif Brata udah pindah ya? Pindah dia. Gimana tuh? Arif Brata pindah ke Bang Panji gimana? Abang perasaannya gimana? Ya, Anda tuh nggak pernah ngomong sih. Emang Panji senengnya talentnya nama depannya Arif Brata. Awe. Anies. Talent. Anies itu talent. Talent lah. Oh. Kan pernah tampil di YouTube Panji. Jadi kalau nanti besok-besok ditanya, Anies yang mana? Anies Comika tuh, gitu. Anies Comika lagi. Kalau udah gak jadi gubernur iya. ya. Bercanda ya. Aduh. Kayak orang fasis pada tersinggung banget. Enggak, Pak Anies itu nggak pernah tersinggung kan? Enggak, maksudnya Itu hebatnya. Dibandingkan dengan lawannya kan marah-marah mulu kan. Siapa yang Aduh, nanti aja deh dicukit banyak episode 2. Tapi emang ini melenceng sedikit, tapi emang seneng sama Anies. Siapa? Mamat. Aku. Nah, Aku nggak pernah, aku dari kecil bang, nggak pernah punya fans yang garis keras gitu, nggak pernah. nggak pernah Punya idola. Idola Tuh nggak pernah. Jadi kalau abang, jadi aku lihatnya ya berdasarkan dia gitu, orangnya gitu. Jadi bukan karena wah aku harus Anies nih, enggak. Anies. Enggak. Aku dukung. Gitu, ya, aku dukung Anies. Kacamata kuda. Waktu itu bukan dukung ya, karena aku juga bukan hak pilih Jakarta ya. Aku sibuk urus Papua Barat mending kan, karena provinsi aku beda ya. Di sini nggak ada yang peduli sih. Di sini pintar-pintar ribut kan. Anies Ahok kan. Daripada kita ngurus di provinsi orang lain, mending kita urus provinsi kita gitu kan. Siapa tahu nanti Papua Barat atau Papua punya calon gubernur yang sehebat atau sepintar Anies maupun Ahok gitu. Minat nggak ke politik? Minat banget dong. Oh bener gitu? Orang 2024 aku calon fak-fak. Serius? Serius Mat? Pingin? Tujuannya ke sana. Tujuan ya, jadi Cukit Mai ada di Komtung itu sebenarnya step by step menuju tuh bangsa. Enggak. Aku tuh dari dulu, aku tuh pernah bikin Facebook bang. Zaman aku SMA. Bikin akun Facebook. Bukan halaman. Oh, iya ya, Mark Zuckerberg ya. Zuckerberg. Bikin halaman gitu. Gara-gara aku pusing sama pilkada fak-fak waktu itu, pilkada kabupaten. Itu ribut, panas banget. Sampai fisik? Enggak, maksudnya suasananya tuh panas, tetangga sama tetangga gak saling tegur. Ada satu yang paling lucu nih. Jadi ada satu tetangga nih, dia ke tetangga sebelahnya. Ini beda pilihan nih. Ya. Terus yang punya rumah ini punya burung kakatua. Burung kakatua kan bisa ngomong tuh. Iya kan? Iya. Nah, burung kakatua ini kan dia rekam apa aja yang orang sering sebut kan. Si ibu ini lewat di depan tangga rumah ini. Lewat, si ini teriak, burung ketuanya, anjing. Dilaporin ke polisi. Padahal kan sederhana banget. Diterima laporannya? Polisi bingung dong itu mau apa ya, penting dilaporin dulu ke polisi karena itu suasana politik waktu itu. Jadi sepanasnya segitunya. Sensitif itu ya? Aku pusing, akhirnya aku bikin halaman Facebook Mamat Alkatiri calon Bupati Fak-Fak 2025 waktu itu, karena kan belum berubah aturan kan per 5 tahun kan. 2025, 2000. Tahun berapa tuh bikin? 2010. Wih, akhir-akhir mau pergi kuliah tuh. Ya makanya kayaknya mengarah ke sana. Oh gitu. Kayak. Apa yang bisa kita tidak bantu?
nggak usah. Sekarang kan pilkada serentak, jadi ini naik di 2020, nggak jadi 5 tahun, jadi cuma 4 tahun. Biar pilkada serentak di 2024 kan? Iya. Ya di 2024 itu. Apa jadi apa? Apa aja? Gila, kelihatan banget nyari proyek. yang penting naik Enggak. Iya kalau bisa. Bupati kah, DPRD kah? DPRD sih. DPRD, mesti masuk parpol dulu dong. Nah itu dia, aku nggak mau tuh. Gak bisa kan? Iya. Gimana sih? Tapi serius mau jadi DPRD? Fak. Tujuannya tuh pengen di. Goalnya pengen ke situ. Enggak, pengennya ke bupati atau wakil bupati. Tujuannya ya. Bupati atau wakil bupati harus jadi parpol dulu nggak? Enggak juga. Harus punya uang di atas 30 M aja gitu. Untuk setoran? Iya dong. Setoran ke parpol. Kalau kita mau calon kan harus dapat kursi di DPR. Tapi Bupati Fak boleh pemabuk kayak Mamat gitu? Jadi ya Allah. Enggak pemabuk, udah ngomong aja bukan pemabuk udah. Iya bukan pemabuk, Kan netizen taunya tapi pemabuk. boleh kalau bupati itu pemabuk itu boleh. Gitu ya, boleh. Boleh. Aman. Nah boleh dong, itu hak dia selama dia Betul. minum alkohol ya, terus nggak bikin rusuh kan. Betul. Nggak kriminal Jadi kan. dalam masa bekerja Iya. juga dia nggak minum. Iya, Benar. kalau emang dia bijak. minuman alkohol, ya minum aja gitu. Iya. Pilih Mamat. Bupati Fak 2024. Iya. Mungkin tuh, Mat. Dari umur, bukannya harus ada... Dari umur memungkinkan karena aturannya kan bupati atau wali kota itu minimal 25 tahun. Gubernur 30. 30 apa 35? Terus pernikahan juga harus ada? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Bisa kok. Bisa semua, aman. Yang penting itu. Berarti udah ada Punya yang partai. dukung dari belakang nih? Enggak ada, mesti manuver-manuver. Makanya kan sekarang aku lagi deket-deket dengan calon-calon yang gitu ya. Oh, oke. Manuver. Bagus juga mainnya. Iya, enggak bantu-bantu mereka di sini. Kalau misalnya bener jadi Bupati Fak, Iya. apa ininya, janjinya ke warga yang bakal milih Mamat? Nggak ada. Programnya apa? Nggak ada, mana ada Bupati nggak ada Nggak ada program. program, pilih aja udah. Daripada pusing kan sama yang janji-janji. Bilang kenapa dia kalah dari Ridwan Remin. Enggak, daripada janji-janji pusing. Pokoknya Fak maju deh. Fak maju. Maju. Apa? Fak kurangnya apa? Banyakan orang Wah. Jawa. Iya itu mah umum. Masalah lah. Indonesia. Iya. Makanya merdeka aja udah Jawa tuh. Makanya merdeka aja Jawa. Oh, bukannya Papua. Iya, Jawa yang keluar. Pasti ini daerah-daerah lain gak ada separatisnya. Kalau Jawa yang merdeka kan, Republik Jawa misalnya kan. Ya udah, yang ini kita aman nih. Pak. Mamat ya? Enggak. Pak Bin. Bin Bin. siapa? Bin, Bintang BT. Terus? Udah ada. Jadi ini Fak itu kurangnya apa ya? Perputaran uang di kota itu tidak ada. Kita bicara sisi ekonomis nih. Oke. Nggak ada perputaran uang karena kebijakan bupati itu berubah-berubah ya. Siapa yang naik tergantung kebijakan dia apa ya. Nah, ketika bupati di sana tuh lebih mementingkan makro, jadi proyek-proyek besar gitu kayak bangun rumah sakit yang mewah, bangun jalan. Nah akhirnya kan jalan itu ya kecil sebenarnya sih. Maksudnya gitu? Jalan-jalan setapak, jalan-jalan ini. Kok nggak kayak jalan layang gitu? Apa sih jalan? Mana ada jalan lain? Bukan Jalan, jalan yang jalan normal tol, aja jalan belum. Jalan tol. Ngapain Nggak juga ada. jalan tol di sana? Nggak ada yang bisa nyetir ya? Nggak ada yang mau lewat juga bang. Orang nggak macet. Jadi orang kalau ngirim-ngirim sayur, ngirim-ngirim itu pakai mana? Pakai pesawat. Iya ya. Iya. Pakai pesawat lah. Mau apa atau kapal. Oh, laut. Kapal laut atau pesawat. Kalau daerah pegunungan kan nggak mungkin ada kapal kan. Iya, Jadi iya, pakai pesawat, Hercules gitulah. Oh, oke. Makanya bupati-bupati di pegunungan Pakai itu parasut gitu di dropnya? Apa mendarat dulu? Mendarat, Oh, mendarat ya? ada. Tanya kan nggak tahu. ada bupati mana tuh ya, Puncak Jaya apa itu dia bisa bawa pesawat sendiri itu. Oh gitu? Itu hebat. Ada pokoknya salah satu bupati itu dia punya kemampuan itu. Karena mungkin udah survive dari kecil ya. udah bisa pergi ambil sayur di bisa bawa pesawat tuh. Keren-keren. Pemimpin itu keren-keren. Makanya corona kita paling bisa manage kan. Caranya adalah? Iya paling lockdown. Gak usah denger pusat. Lockdown tuh benar-benar lockdown? Fak sampai sekarang nggak ada. Aku bingung kalau mau pulang ke sana pakai apa bang. Mereka tuh lockdownnya bagaimana sih? Lockdown, tutup bandara, Jadi, tutup ini, nggak boleh ada orang masuk. Ya udah. Keluar rumah gimana? Boleh? Boleh. Artinya kan waktu Lockdown? Semi lockdown? oh enggak, lockdownnya lockdown kota bang. Lockdown jadi kunci kota, nggak boleh ada orang yang datang ke kota yang itu. keluar. Sedangkan di dalam kan belum ada yang kena corona.
Oh gitu? Ya waktu itu kan penyebarannya dari Pulau Jawa dulu baru ke Selalu nyalain Jawa nih. Pak Jokowi? Ya iya kan kasus pertama Pak di Jokowi. Depok kan. Selalu nyalain Jawa nih. Depok Jawa Barat loh, tapi Jawa juga ya. Nggak mau mengakui sih Sunda. Nggak mau mengakui. Iya. Tapi kan aku bilang Pulau Jawa, Bang. Betul. Iya. Iya. Jadi nggak ini maksudnya Tendensius banget kata-katanya. Ya emang. Emang gini ya, nggak tahu nih orang Kenapa? apa enggak ya? Emang segitu sensinya ya sama orang Jawa tuh kalau orang Papua? Enggak deh. Aku tuh kaget ketika timur ke barat. Tanya Bang Jegel tuh waktu turku ya. Sama Bang Jegel tuh dari Ternate sampai ke Aceh. Itu aku kaget ternyata semakin ke barat tendensius emosi sama orang-orang di Pulau Jawa tuh lebih banyak dibandingkan di wilayah Jadi ke timur. Sumatera gitu maksudnya? Aku di Banjarmasin nih, ada satu jokes yang Jawa banget lah gitu kan, yang serang Jawa banget gitu. Itu standing applause Bang. Di Aceh apalagi standing applause. Jadi semakin ke barat tuh semakin membenci Pulau Jawa ini. Dia makin ini deh. Aku tuh awalnya pikir kita di orang timur, yang wah ini duit lari ke Jawa, terus udah gitu orang Jawa juga ke sana, ya menguasai perdagangan dan lain sebagainya gitu. Aku pikir ternyata kita yang paling baik, ternyata orang timur yang paling menerima. Karena semakin ke Kalimantan, Banjarmasin itu satu gor itu standing applause ketika beat aku soal Jawa. Di Aceh itu kan aku harus buang beat-beat soal agama ya. Soal agama, soal yang macam-macam yang aku bawa di kota lain itu nggak aku bawa di Aceh gitu. Harus ya jaga keamanan ya gitu. Daripada bermasalah kan ya. Nah itu jadi ketika aku, wah anjing ini materiku sisa 30 menit doang nih. Kalau aku buang ini gitu. Ternyata 30 menit ini jadi 1,5 jam. Karena semua satu visi, nggak suka Jawa. Semuanya, jadi aku main-main di situ aja. Jadi 1,5 jam. Kebencian sama orang Jawa? Sebenarnya bukan kebencian, kecemburuan. Kutip kan? Iya, kecemburuan. Abang yang benci ya? Cuma ada orangnya ada Jawanya. Iya makanya benci kan, sama kayak Hitler benci Yahudi kan, dia punya darah Yahudi juga kan. Iya kan? Enggak kan dia beda cerita. Gue nggak benci. Oh nggak benci. Cuma kan yang digaung-gaungkan itu kan adalah kebencian lah ya. Iya ketidaksukaan sama orang Jawa. Enggak. Kalau aku bilang nggak ada yang kebencian sama orang. Kalau benci sama orang Jawa nggak aman kemana-mana. Iya maksudnya makanya tuh kalau seandainya orang luar itu benci sama orang Jawa. Pasti orang Jawa sekarang ini tidak akan kemana-mana. Tapi kan mereka kemana-mana dan aman-aman saja dan sukses-sukses saja. Kesentimenan berarti? Iya. Kecemburuan. Iya. Tapi kita kan nggak bisa pungkiri bahwa orang Jawa itu bisa berhasil ya karena emang rajin gitu. Tekun ya? Tekun gitu, disiplin gitu. Sedangkan dibandingkan kita nggak bisa kayak mereka. Ya jadi wajar dong mereka sukses. Tapi gara-gara dulu maksudnya semua pembangunan itu beralih ke Jawa, sehingga ada kecemburuan itu turun-temurun. Apa-apa Jawa aja. Jadi semua pulau-pulau lain itu merasa dianaktirikan. Jadi anak tiri kan cemburu gitu kan. Ya gitu. Orang non-Jawa sentimen sama orang Jawa. Orang Jawa sentimennya ke orang Cina. Orang Cina sentimen ke Arab. Kalau kayak orang dari timur atau dari barat itu ke Cina biasa nggak? Lebih sentimen ke orang itu apa ke orang Jawa? Ini kita ngomong ini nggak apa kan ya? Nggak tahu juga ya. Iya. Gimana? Kayaknya ada nggak gitu kan? Kalau misalnya kan kesentimenan ke orang Jawa dari orang timur memang ada dong. Iya. Ini analoginya ya sama dengan orang Jawa ke orang Cina. Karena orang Cina di Pulau Jawa sukses banget. Iya, lebih sukses daripada orang Jawa. Iya, gitu. Ya kecemburuan kayak gitu. Tapi kalau timur ke Cina, aku belum pernah, maksudnya belum rasain sih. Karena nenekku kan Cina juga. Oh bener ah? Iya, jadi kakekku kan 3 bersaudara. Kakekku punya kakak laki-laki sama kakak perempuan. Dia yang paling bungsu kakekku kan. Yang kakak laki-lakinya ini nikah sama orang Jawa, orang Cina. Nikah sama orang Cina. Marga Ti apa Uwi apa gitu. Ngarang ya? Enggak serius. Ini ada fotonya nih. Tunjukin foto. Kan nggak ada tulisan marganya juga di foto. Ada. Kan baru meninggal kan ada ininya. Oh, turut berduka cita mat ya? Udah lewat kan ini tadi maksudnya ada ininya, ada itunya tulisan-tulisannya. Buktinya. Nah, dia tuh disayang banget sama orang kampung sana. Sama ada di kecamatannya Fak-Fak lagi namanya kecamatan Desa Goras tuh. Disayang tapi? Wah sayang banget, rumahnya. Tajir nggak? Tajir? Enggak, karena udah nikah sama kita. Disayang karena nggak tajir. Tapi kan saudara-saudaranya tajir nih, saudara-saudaranya punya toko. Boleh nggak ngomong gitu nggak?
saudara-saudaranya punya toko juga kan. Dia karena siapa suruh mau nikah sama kami, jadi ikut jadi miskin kan. Nah maksudnya, tapi saudara-saudaranya juga disayang gitu sama warga setempat, orang kampung. Nggak ada sentimen Cina deh. Iya. Sentimen. Dan orang Cina pun nggak tersinggungan di sana. Nggak berani. Enggak. Orang kayak kita panggil Aci atau Ongko gitu-gitu kan. Di sini kan udah dibilang rasis. Itu kok pergi di yang itu Cina itu, tante yang Cina itu. Itu kan di sini udah jadi kayak kok kamu ngatain gitu kan? Udah tersinggung kan? Nah di sana itu justru aneh. Mereka merasa aneh kalau nggak dipanggil Cina. Gitu. Jadi ada keterbalikan kan. Merekanya juga nggak mudah tersinggung, nggak dikit-dikit rasis apa, jadi aman. Orang kuil Konghucu itu aja buat ibadah. Jadi pusat pertokoan kan sebelah nama masjid. Ini tanahnya masjid dikasih nih ini buat bangun itu. Oh, Pasan Mamat pernah bilang ya, Fak-Fak tuh sebenarnya adalah contoh Indonesia sesungguhnya karena benar-benar mengenal perbedaan ya. Iya, nggak ada masalah gitu-gitu yang kayak kesukuan. Kalau untuk Fak-Fak ya, kayak kesukuan itu nggak ada. Sentimen ke Jawa itu cuma secara pulau. Jadi bukan orang Jawa yang ke sana. Oh, oke. Orang Jawa ke sana pun udah dianggap orang Papua kan. Cobalah teman-temanku yang Jawa yang ketika dia orang Jawa nih, asli Jawa, bapak ibu Jawa, cuma tinggal di sana di layar besar sana, dia nggak mau ngaku Jawa. Ngakunya saya Papua, banyak banget. Orang bahkan kayak ada temanku Jawa tapi pasang foto profil caption atau apa gitu, pakai bendera bintang kejora, bendera OPM gitu. Aku yang Papua saja tidak berani, Anda berani sekali gitu kan. Saya sudah merasa bahwa mereka bagian dari Papua gitu. Jadi nggak ada sentimen. Saking ngelunaknya budaya Papua, jadi mereka ngeblendnya gampang kali ya? Ngeblendnya gampang gitu. Ada kecamatan di Fak-Fak itu, nama jalannya itu Jalan Mulyosari. Oh gitu? Itu kan daerah transmigrasi kan? Iya. Udah jadi Jalan Mulyosari, maju apa gitu, suka maju gitu-gitu. Iya. Jadi udah ngeblend dan nggak ada secara personal Jawa yang kesana kita musuhin, enggak. Tapi lebih ke pemerintah sebenarnya yang apa-apa Jawa, apa-apa dikasih Jawa, dibangun di Jawa, duit keluar ke Jawa gitu-gitu. Itu aja sih kecemburuan. Kayak orang Papua atau Timur atau mana datang ke Jakarta, dia dari pedesaan, terus datang ke Jakarta lihat bangunan-bangunan kayak gini, cemburu nggak? Cemburu dong. Iya dong. Tapi kan Papua udah harga bensin sama semua. Iya. Hah? Iya kan? Apa? Sama kan? Deh. Kata Pak Jokowi gitu. Bensin satu harga itu dilihat dari mana? Namanya Pertamina, dari Sabang sampai Merauke, keluar bensin dari pom bensin itu pasti sama dong. Betul. Emang dulu nggak gitu kan? Mana ada, aku dari zaman kecil, dari belum lahir bahkan bensin udah sama dengan Pulau Jawa kalau di pom bensinnya. Masa sih? Pertamina. Tapi gini, di Jawa sendiri kalau seandainya kita di Jakarta, bensin eceran pernah beli kan? Harganya beda dong dengan di pom dong. Kita bisa bilang satu harga nggak? Nggak mungkin lah. Masalahnya kenaikan di Papua itu signifikan. Jadi orang beli di pom untuk jual di desa mana, di gunung gitu. Ya harga biaya dia untuk bawa ke gunung, masa dia jual harga yang sama? Di Fak-Fak banyak dong. Di Fak-Fak satu. Fak-Fak sebesar apa kalau dibandingin di Jakarta? Jakarta lebih gede? Jumlah penduduknya? Enggak, jumlah luasnya. Luas wilayah? Luas wilayah mah seluas Jawa Timur. Pom bensin satu? Iya, pom bensin satu. Tapi kan kalau pom bensin mah stoknya itu berdasarkan jumlah kepadatan orang. Oke. Iya kan? Iya. Ditaruh berapa. Tapi satu pun nggak masuk akal harusnya ya. Harusnya ada lebih gitu. Tapi secara stok udah mulai aman. Oh, sempet nggak ada dulu? Wah dulu, pokoknya 1 bulan itu ada masa-masa 1 minggu di mana kita harus antri bensin panjang. Mobil-mobil tuh, yang kita anak sekolah pun susah untuk cari angkot karena pada parkir di pom bensin semua, tunggu antri pelan-pelan gitu-gitu. Karena stok nggak ada. Iya, kita sih orang di Jawa nggak bisa ngerasain itu sih. Makanya kan. Iya kan. Jadi mengerti kenapa saya bilang. Nah, makanya kenapa cemburu kan. Di Fak-Fak satu. Di Jayapura mungkin banyak ya, kan Jayapura kota besar ya. Sorong juga banyak. Tapi kalau banyak pun orang beli. Iya dong. Masa nggak beli? Iya kan hanya. Bapak pikir kayak ada kendaraan bermotor di sana? Siapa yang ngomong gitu? Enggak. Siapa tuh orangnya seneng naik sepeda, seneng jalan kaki. Di mana? Fak-Fak? Iya. Siapa yang berani naik sepeda di jalanan kayak begitu? Jalannya nggak belum pernah ke Fak-Fak. Emang jalannya seperti apa sih? Berkelok-kelok. Tapi aspal. Fak-Fak itu ada orang sipil
pasti pilih teknik, orang teknik. Kasih tahu nih, Fak itu daerah yang sebenarnya untuk dihuni pun gak layak gitu. Karena tingkat kecuramannya itu curam banget. Jadi ada yang kita spesifikasi mereka ya. Bukan, oh ini daerah ini bisa untuk dihuni, daerah ini tebing doang nggak bisa. Nah Fak itu. Jadi kita hidup di atas tebing. Hidup di atas tebing. Jadi jalanan di kotanya itu juga gini-gini. Naik turun kayak kita mau ke puncak itulah. Kelok-kelok gitu. Nah nggak mungkin dong kita sepeda turunnya enak, naiknya gimana? Ya mungkin orang Fak lebih kuat daripada orang Jawa. Naik sepedanya juga begitu mungkin? Nggak mungkin, kalau sepeda nggak mungkin, kan goes, kalau jalan iya. Kalau jalan santai iya. Dong, kan kita nggak tahu. Ini nih melihat Papua dari kacamata Jakarta nih gini. Tapi seindah di TV nggak kalau Fak sebenarnya? Emang Fak pernah masuk TV? Di Google deh. Indah sih. Taraf indah nih, aku pernah syuting nih ya. Syuting film di Ambon sana gitu, di Pulau sana, di Pulau Bayar lah. Pokoknya pulau ini bagus banget dah. Anak-anak itu datang histeris, anjing bagus banget. Aku nggak bisa histeris itu dong. Karena dari kecil ya aku udah melihat yang sama-sama. Jadi patokan bagus dan enggaknya itu dari kacamata abang sama aku beda pasti. Iya. Indah nggak? Biasa aja, tapi abang pasti lihat terkagum-kagum. Gitu. Aku kalau lihat ini indah. Indah ya. Kita sungai-sungai kotor, ya kan? Sungai kotor, kemacetan. Menghina Jawa ini. Ini lele pun meninggal di sungai di bawah ini ya. Ada sungai di sini. Nah. Sapu-sapu ini nggak lele. Meninggal sapu-sapu di sini. Ini kemacetan, lihat gedung-gedung itu ada apa? Kementerian SDM. Berarti hal ini yang diiriin sama orang Papua. Iya. Iri sama hal seperti ini. Iya, gedung-gedung bertingkat, lihat kayak indahnya tuh beda. Yang abang anggap enggak yang ada maksudnya lele di kali kotor gitu. Oh iya. Karena kan kita ini soalnya bosan ya. Yang alami. Yang bening yang bisa lihat dasarnya tuh. Kemarin kan Jukitma yang kemarin itu temanya 17-an. 17 Agustus. Yeah. Yang kasih tema kan abang kan. Saya cuma mengikuti. Tapi isinya tuh agak keras banget sih, Mas. Kaget banget tuh dengarnya. Itu kan kompilasi. Apa? Oh kaget. Kaget. Kayak tuh ungkapan hati ya. Maksudnya bener-bener. Enggak, cuma perjalanan sih. Maksudnya kan perjalanan Indonesia. Setiap beatnya, setiap kata-katanya, setiap materinya itu agak nyerang loh. Maksudnya kayak warga negara sakit hati gitu. Nyerang ke siapa? Ya ke objek yang diomongin. Kalau kan posisinya kita merangkum perjalanan Indonesia. Udah merdeka atau belum sih gitu. Ada yang bilang udah merdeka, Mamat bilang yang nggak tahu. Yang nggak tahu kan itu pinter dia, nggak usah dijebak. Saya lempar lagi gitu kan. Lempar lagi itu. Kita udah merdeka belum sih? Melihat dari A B C D E F G H I gitu misalnya. Ya udah kalian simpulkan sendiri dengan yang aku jelasin ini, dengan aku paparkan ini yang katanya kan aku udah beberapa kali semua katanya kan. Betul. Apakah itu sudah merdeka, bisa disebut merdeka atau belum? Pilihannya kalau udah merdeka, siapa yang boleh teriak merdeka? Iya kan? Iya benar. Iya, kalau udah merdeka yang boleh teriak merdeka atau nyanyi merdeka siapa gitu? Iya benar. Karena orang Papua nggak boleh, orang Jawa boleh nih. Tapi kan orang Jawa banyak juga yang membela Papua. Oh banyak. Tuh ada tuh kemarin tuh siapa? Veronica Koman tuh, ya kan? Papua, dia nggak tahu ya, dia kan Chinese. Ya tapi tinggal di Jawa mungkin ya. Iya nggak sih? Nggak tahu juga ya, nggak tahu. Jakarta mungkin. Jakarta ya. Ya nggak tahu, aku nggak pernahin sama Kak Vero, nggak pernah. Oh tapi akrab banget kayaknya. Oh enggak. Follow-followan aja saling. Oh gitu. Saling follow. Dia kan disuruh balikin uang beasiswa tuh dari apa sih? LDLP apa? LPDP ya. 700 jutaan gitu. Gara-gara dia katanya habis selesai masa studinya nggak balik-balik ke Indonesia, tapi malah jadi penggiat HAM Papua yang dia bersuara dari Australia. Menurut Mamat dia mesti balikin uang beasiswanya apa enggak? Enggak lah, ngapain? Kan kenapa harus dia balikin? Ya karena ini kan dia dianggap tuh menyuarakan HAM Papua, tapi dari Australia, dan dia belum balik habis lulus di beasiswa itu. Iya kan dia biaya negara untuk bisa berbuat sesuatu nanti untuk negara kan? Iya betul. Ya udah dia udah berbuat kan, meneriakan HAM kan? Iya untuk bener, Indonesia kan? Iya. Tapi kan? Dari Australia bilangnya. Ya di mana aja kan kalau kita mau membela sesuatu, harusnya kan Indonesia, wow luar biasa. Orang yang kita biaya LPDP bisa punya jaringan internasional gitu ya.
bisa menyuarakan HAM, bisa membela kebenaran gitu kan. Ya, tergantung nih sudut pandangnya melihat Papuanya gimana dari Indonesianya nih. Melihat Papua ini tidak pantas dibela ya oke, wajib Veronica kembalikan duit. Tapi kalau melihatnya bahwa Papua itu sama aja dengan yang lain, yang pantas dibela oleh siapapun, ya berarti Veronica sudah melakukan kewajibannya. Tugas yang luar biasa. Gokil. Iya dong. Jadi kita balikin aja itu beasiswa, tapi jangan Veronya yang balikin. Siapa yang balikin? Kita aja kumpul duit, kumpul koin gitu sampai 700 juta itu, baru siram di itu Kementerian Keuangan. Oh ya, sebenarnya dari dia ya? Iya. Taruh nih udah kita bayar punya Vero. Jadi Vero biar bebas, biar nggak terikat juga kan, biar lebih bersemangat menyuarakan HAM gitu, ya kan? Benar. Biar lebih bersemangat juga diteriakin oleh buzzer-buzzer gitu. Kan diteriakin dia? Pengkhianat. Iya, dibilang pengkhianat gitu ya. Kan. Sebel nggak sih? Sama? Kasus itu? Disuruh balikin? Enggak, justru aku kaget Pak. Kagetnya adalah sebesar itu ya, tahu gitu aku ambil beasiswa Papua dari dulu. Emang pernah dapat? Enggak. Bangke. Enggak, emang nggak mau ajuin Bang. Oh, emang nggak mau ajuin. Ada ceritanya gitu kan. Jadi aku semester 1 itu kan disuruh untuk ambil surat aktif kuliah, terus ajuin itu persyaratannya. Diajuin lah, aku bikin proposal tuh, disuruh bikin proposal nominal 8 juta gitu. Oh, oke. Karena memang biaya semester uang pembangunan itu 8 juta, uang SPP-nya itu 3 juta berapa gitu, jadi totalnya 11 gitu. Ya, yang ini aja nih yang dibayarin gitu kan, disuruh ibuku lah bikin, masukin disposisi, karena bupati ini om sendiri gitu. Oh, bukan KKN ya? Iya justru itu. Oh, oke, sorry. Masuk disposisi lah, disuruh udah ke ini, sehari itu langsung cair 10 juta. Orang proposalnya cuma 8. Dari semenjak itu ya udahlah aku nggak mau ambil. Lurus juga Mamat ya? Iya waktu itu. Kalau sekarang? Dulu itu udah sampai sekalian MC ya, apa gitu. Ya itu jadi udah orang kan kasihan tuh anak-anak teman-temanku beberapa kali ajuin juga waktu itu susah banget masuknya. Aku masa sehari cair gitu. Dan sehari itu pun nggak sesuai dengan yang aku minta gitu. Aku minta 8, 10. Jadi itu setiap balik fak-fak ibuku suruh, mana bawa surat aktif kuliah? Enggak aku bawa doang, tapi yang itu-itunya aku nggak ngurus. Syarat nilai, syarat apa. Gak nyangka loh Mamat sebaik itu hatinya. Waktu itu dulu kan masih dia. Tapi sekarang sih pasti ada lah. Ya nggak tahu kan, belum pernah ditemukan lagi dengan kasus itu kan. Oke. Terus ini kita balik lagi nih ke Cukit Main. Kira-kira mau bahas apa lagi? Mau bahas apa aja yang menurut saya ini gatal nih pengen diomongin nih, udah omongin aja. Walaupun akan membuat orang ada yang sakit hati. Apa juga kalau orang sakit hati? Kita nggak orangnya ya, kita maksudnya kebijakannya kayak di Cukit Main episode 1 kan yang tentang ternyata ujung-ujungnya dari awal sampai akhir dijabarkan ternyata dinasti politik selama menciptakan ini. Dinasti semua. Orang-orang yang saat ini masih adalah orang-orang yang diciptakan dulu di Orde Baru gitu, ya kan, turun temurun. Megawati menciptakan SBY nih sebagai menteri, SBY keluar naik, SBY ciptakan anaknya, gitu mulu. Jadi sampai kapan nih orang dari zaman Soekarno sampai sekarang nggak ada perubahan nih, circle-nya itu aja gitu. Sampai kapanpun kan seperti itu ya. Iya, makanya kan aku jelasin satu-satu dari awal, turun. Sekarang Jokowi yang kita harapkan bahwa tidak akan melakukan itu, ternyata 2 langsung. Beda. Calon wali kota di atas baik-baik aja, di bawah pada berantem ya. Iya, ya kita yang berantem nih, yang Anies Ahok ya, abang itu. Gak usah kita ditipu. Saya Anies. Pokoknya Cukit Maya bakal seru banget terus ya. Cukit Maya ya. Semoga kita konsisten. Nontonnya jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung fasis, kayak orang fasis, semua orang harus sama dia. Tersinggung nggak apa-apa, tersinggung. Yang penting jangan nuntut. Undang-undang IT, aduh. Iya. Ini mau ada syuting film juga ya? Iya, ada beberapa sih Bang, ada masih skrintis juga. Tapi selalu ada lah Mamat ya? Ya alhamdulillah lah Bang. Tabungan kalau nanti masuk penjara. Ya gitu ya. Makasih seksnya Mat ya. Paling habis buat foya-foya. Bareng abang.